Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia kripto. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kalau kita lihat untuk kondisi market, untuk Bitcoin mengalami kenaikan tipis 0,99%, diperdagangkan di angka 90.936 US dollar teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar mengalami penurunan 0,96%, ada di angka 3,18 triliun US dollar teman-teman. Untuk Fear and Greed Index kita lihat ini ada di angka 49 netral, artinya masih banyak trader maupun investor yang masih wait and see. Nah, hari ini kita akan update informasi mengenai XRP teman-teman. Jadi ini ada sebuah artikel menarik dari media yang bernama Pintu. Jadi kita membahas tentang lonjakan dan penurunan harga dari XRP, analisis dan proyek atau prospek XRP di bulan Januari 2026 teman-teman. Jadi XRP hari ini diperdagangkan di atas level 2,2 US dollar setelah beberapa hari mengalami kenaikan harga yang didorong oleh adanya sentimen positif. Meskipun ada kenaikan harga yang memberikan jeda bagi para investor, namun kepercayaan pasar ini masih tergolong rapuh teman-teman. Jadi para analis ini terbagi dalam prediksi mereka, beberapa mengindikasikan bahwa struktur pasar yang lebih luas ini masih menunjukkan fase bearish yang berkepanjangan, sementara yang lain berpendapat bahwa XRP kemungkinan berada di awal fase pemulihan jika level kunci dapat dipertahankan teman-teman. Nah, kemudian kita akan lihat untuk data Binance Future yang mengungkap dinamika harga dari XRP teman-teman. Ini adalah XRP Exchange Liquidation Metric. Jadi kita lihat di sini bahwa analis dari CryptoQuant menunjukkan bahwa aktivitas di Binance Future itu telah memberikan wawasan mengenai fluktuasi harga XRP baru-baru ini. Jadi pada tanggal 5 Januari terjadi peningkatan tajam dalam likuidasi posisi short yang mencapai lebih dari 4,4 juta US dollar teman-teman. Dengan Binance menyumbang porsi terbesar dari angka tersebut. Jadi hal ini mendorong harga untuk mengalami kenaikan dan membantu Ripple atau XRP mencapai area 2,4 US dollar teman-teman. Namun kenaikan ini tidak bertahan lama, jadi pada tanggal 6 Januari harga mulai berbalik arah dan pasar mulai menargetkan posisi long. Jadi gelombang likuidasi long itu terjadi dengan total sekitar 4 juta US dollar termasuk sekitar 1 juta US dollar yang ada di market Binance teman-teman. Kemudian tidak lama setelah itu terjadi lonjakan likuidasi tambahan sekitar 1,5 juta US dollar pada posisi long, menandakan bahwa pembeli yang terlambat memasuki pasar itu mulai tersingkir teman-teman. Jadi peta panas likuidasi menunjukkan bahwa aksi harga itu terlebih dahulu menghapus likuiditas di posisi short sebelum berputar lebih rendah untuk menekan posisi long yang baru dibuka teman-teman. Kemudian di sini kita akan melihat adanya perlawanan kunci harga XRP setelah adanya pemulihan. Jadi dalam postingan ini kalau kita lihat bahwa untuk grafik 3 hari XRP ini menunjukkan upaya besar untuk menstabilkan harga setelah adanya fase korektif yang panjang namun masih menghadapi resistensi struktural yang jelas teman-teman. Jadi harga telah memantul dengan tajam dari titik terendah akhir tahun 2025 di kisaran 1,8 sampai dengan 1,9 yang bertindak sebagai zona permintaan yang sejalan dengan rata-rata pergerakan jangka panjang teman-teman. Kemudian kita lihat ini bahwa pemulihan ini menunjukkan
apabila bahwa momentum penurunan itu telah mulai mengalami pelemahan atau kelemahan. Jadi setidaknya sementara karena penjual itu kesulitan untuk menekan harga di bawah area dukungan tersebut. Namun pemulihan ini juga mengalami hambatan di area 2,25 dan 2,3. Jadi zona ini bertepatan dengan rata-rata pergerakan biru dan hijau yang menurun yang sebelumnya berfungsi sebagai dukungan dinamis selama tren naik dan hari ini berfungsi sebagai resisten, teman-teman. Kemudian penolakan di dekat level ini menunjukkan bahwa XRP masih berada dalam struktur korektif yang lebih luas daripada pembalikan tren yang dikonfirmasi. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau kita lihat dari media pintu bahwa harga XRP ini menunjukkan kekuatan dalam pemulihan, namun konfirmasi masih belum ada. Jadi untuk mengubah momentum secara signifikan, XRP harus mempertahankan posisi di atas 2,2 dan harus merebut kembali kisaran 2,4 dan 2,6, teman-teman. Jadi jika hal tersebut tidak terjadi, maka resiko konsolidasi lebih lanjut atau pengujian ulang area support yang lebih rendah itu akan meningkat. Dan pasar kemungkinan akan tetap volatil dalam jangka pendek saat posisi pasar dikalibrasi ulang, teman-teman. Jadi inilah postingan pendapat dari media pintu, teman-teman. Nah, kemudian hari ini kita akan lihat langsung. Jadi kalau kita lihat untuk harga XRP hari ini diperdagangkan di angka 2,13 US dollar, mengalami kenaikan sebesar 0,97%. Dan kapitalisasi pasar dari XRP ini mencapai 129,51 miliar US dollar, teman-teman. Sementara untuk volume 24 jamnya turun 3,7%, ada di angka 4,08 miliar US dollar. Untuk supply yang beredar atau supply maksimal kurang lebih 100 miliar XRP. Dan untuk supply yang beredar 60,67 miliar XRP, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat di sini untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi XRP ini 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018 itu sempat menembus harga 3,84 US dollar, teman-teman. Jadi kita lihat kalau harga hari ini di angka 2,13, ini berarti sedang diskon 44,61% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.